Aku Tania Azhari. Kisahku mulai saat aku mulai mengenalnya. Perkenalanku dimulai saat aku sedang tak ingin menerima siapapun di hatiku. Karena mungkin aku trauma dengan kisah masa laluku. Aku mengenalnya dari sebuah akun sosial media. Sungguh, sebenarnya memang tak ingin mengenal lelaki untuk kesekian kali. Maka dari itu, saat pertama kali kita berkenalan, aku menanyakan usia. Aku hanya takut merasa nyaman. Ternyata usia tidak menjadi patokan. Usianya 2 kali lipat dari usia aku. Namun, caranya bersikap, cara dia memperlakukanku, aku sangat menyukainya. Hingga timbul rasa nyaman. Ya, ku bilang saja nyaman. Karena aku tak tahu apa itu cinta. Aku menjalin hubungan baik dengan dia sekitar 2 tahun. Cukup lama bukan? Padahal kami belum pernah bertemu. Tapi nyaman selalu mengadu. 2 kali lipat dari usiaku. Ya, tentu saja. Sebelumnya dia pernah berkeluarga. Dan aku pun dekat dengan salah satu anaknya. Anak lelakinya. Lucu. Tapi ini yang membuatku merasa resah, gundah, gelisah. Ya, karena mungkin memang usianya mendorong pihak keluarga untuk menyatakan ia harus kembali menikah lagi. Tapi tidak denganku. Karena dia ingin aku menggapai apa yang diinginkan oleh orang tuaku dan aku sendiri. Sedih bukan main. Tak perlu dipertanyakan lagi. Dan aku pun pernah menangis sejadi-jadinya. Semalaman tidak tidur. Tapi setelah aku pikir dan aku mengingat sebuah kisah. Dan kisah ini pun akan kubagi kepadamu yang mungkin sedang merasakan sakit, ditinggal oleh orang yang kamu sayang. Ini kisah seorang putri sahabat Rasulullah SAW yang dengan kehadirannya Islam memiliki wibawa. Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab? Beliau memiliki seorang putri yang bernama Hafsah binti Umar. Ia adalah seseorang yang sangat cantik. Dan tentu saja ketakwaannya tidak perlu dilakukan lagi. Ia menikahi seorang sahabat yang mulia bernama Khunais. Akan tetapi, belum lama mereka menikah, Khunais diperintahkan kembali untuk mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Dan yang menyedihkan, Khunais meninggal karena pada saat itu ia sakit. Kau tahu, berarti Khunais meninggalkan Siti Hafsah dalam keadaan janda berusia 18 tahun. Bayangkan saja, di usia 18 tahunnya, Hafsah telah mendapatkan gelar janda. Kesedihan pasti ada. Namun, ayah dari Siti Hafsah, yakni Umar bin Khattab, yang merasa lebih sedih, lebih gelisah, dan merasa terpukul. Setelah berpikir panjang, Umar pun berniat untuk mencarikan suami bagi sang putri.
karena beliau ingin melihat putrinya kembali bahagia. Dan pilihannya jatuh kepada sahabat yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki sifat kelembutan yang luar biasa. Dan Umar pikir bahwa sahabatnya ini bisa meluluhkan hati dari Hafsah yang sangat tegas. Lalu Umar pun menghampiri Abu Bakar, berniat untuk menawarkan anaknya. Tapi Abu Bakar hanya terdiam. Seketika Umar geram. Ia marah, ia kecewa kepada sahabatnya, sahabat yang begitu dipercayainya. Lalu ia pun menawarkan anaknya dan menceritakan semua kesedihannya kepada Utsman bin Affan. Namun pada saat itu Utsman belum ingin menikah lagi karena ia masih di bawah kelabu ditinggal istrinya yang meninggal dunia. Karena penolakan Utsman, Umar sangat malu dan rasanya ia tak ingin lagi bertemu dengan kedua sahabatnya itu. Lalu Umar menemui Rasulullah, berniat untuk mengadukan keluh kesahnya atas perilaku sahabatnya. Dan kau tahu, Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai saudaraku Umar, tenanglah, Hafsah akan mendapatkan yang lebih baik dari Abu Bakar, dan Utsman akan mendapatkan yang lebih baik dari Hafsah." Kata-kata itu merupakan suatu berita baik bagi Umar. Yang lebih baik daripada Abu Bakar, siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Jadi, bisa kau petik bukan kisah ini? Kalau kamu mampu qanaah, menerima, dan mengikhlaskan apa yang telah pergi, yakinlah bahwa suatu saat nanti Allah akan memberikan yang lebih baik dari dia. Dan kau ingat bukan akan janji Allah dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Itulah mengapa ada alasan bahwa jodoh adalah cerminan diri. Berusaha untuk memperbaiki diri agar dia yang di sana pun memperbaiki dirinya. Jadi untuk kamu yang sedang patah hati, yang ditinggal lagi sayang-sayangnya, jangan pernah menyerah. Karena mungkin sebenarnya ada doa tulus dari orang lain yang sedang mendoakanmu di sepertiga malamnya. Sekian dan semoga bermanfaat.